Hindu Times Channel dibuat dengan rasa tulus ikhlas untuk mengumpulkan, mengkaji, dan mendokumentasikan sejarah Hindu, pengetahuan suci, dan filsafat rohani Weda. Apabila Anda ingin mendukung channel ini, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe, serta membagikan konten-konten kami. Om Swastiastu. Walaupun ribuan satelit telah diluncurkan keluar angkasa sejak tahun 1960-an, dan banyak penjelajah telah membuktikan dengan berkeliling dunia, tetap saja ada sekelompok manusia yang menganggap bumi itu datar. Argumen-argumen mereka kebanyakan berdasarkan pada pengamatan langsung mengenai fenomena siang dan malam, terbit dan terbenamnya matahari, serta anomali jalur penerbangan. Keyakinan sekelompok orang yang menamai diri mereka sebagai Flat Earth Society sesungguhnya berasal dari bukti-bukti artefak dari peradaban kuno yang menggambarkan bumi sebagai lempengan datar yang berbentuk cakram atau piring. Argumentasi mengenai apakah bentuk bumi datar atau bundar sama-sama kuat. Jika Anda tidak dibekali dengan pengetahuan geografi dan astronomi dasar yang kuat, maka Anda barangkali akan terombang-ambing dalam keraguan antara penjelasan buku ilmiah dan kanal YouTube para penganut teori bumi datar. Dalam video ini, yang kami kemas menjadi 3 video berseri, kami akan memperkenalkan Anda dengan ilmu Bhuvarnana atau geografi Weda. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar ilmu Bhuvarnana, Anda akan bisa menyimpulkan tentang kapan bumi dianggap datar atau bundar dalam kesimpulan Weda. Salah satu pembahasan penting dan menarik dalam video ini adalah faktor-faktor dimensi yang menyebabkan beberapa orang begitu ngotot bahwa bumi berbentuk datar. Konon, NASA sampai mengirim kamerawan keluar angkasa demi memotret dan membuktikan bahwa bumi memang sebuah planet yang bulat, hanya untuk menyaingi serbuan para pendukung masyarakat bumi datar yang gencar menyerang di ranah internet maupun buku-buku. Sejak mencuatnya ilmu sejarah alternatif yang dimulai pada awal abad ke-20, maka orang-orang eksentrik nan cendekia kala itu mulai mengumpulkan teks-teks kuno dari India, Sumeria, Irlandia, Cina hingga Maya dan menemukan banyak kemiripan. Banyak interpretasi simpang siur. Hasilnya adalah bahwa teori bumi datar menjadi salah satu produk pelampiasan sekelompok orang yang tak puas akan metode sejarah atau sains modern yang tidak merangkul dan mewakili semua buku sejarah yang ada, terutama bukti-bukti anomali, artefak anomali yang ditemukan oleh sekelompok orang yang menamai diri mereka sebagai sejarawan alternatif. Sesungguhnya pembahasan mengenai bumi bulat ataupun bumi datar adalah pembahasan mengenai dimensi. Dalam kitab suci Weda, dikenal 2 jenis dimensi, yakni dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam video pertama ini, mari kita mencoba memahami tentang pengertian dimensi. Bayangkan Anda sedang mencari seorang teman lama yang bekerja di puncak Monas. Anda sudah tahu betul lokasi monumen bersejarah itu, dan Anda hafal betul jalan menuju ke sana. Tatkala Anda menuju ke sana, Anda harus berbelok di tikungan, berhenti saat lampu lalu lintas menyala merah, lalu memarkir mobil Anda di parkir Monas. Ketika Anda masuk ke lantai 1 bangunan monumen itu, Anda masih belum bisa bertemu teman lama Anda, karena dia bekerja di lantai paling atas. Untuk itu Anda harus menaiki lift selama beberapa saat, lalu tiba di lantai teratas dengan selamat. Setelah itu barulah Anda bisa bertemu kawan lama Anda dan benar-benar bertatap muka. Seperti itulah gambaran dimensi horizontal dan dimensi vertikal, sebagaimana dicontohkan dalam banyak peristiwa sejarah Weda. Anda sudah ada di tempat yang seharusnya, namun Anda belum naik tingkat dalam penglihatan dimensi. Tatkala Anda berada di lantai 1,
Anda tidak bisa melihat apapun yang ada di balik pepohonan di taman-taman sekitar Monas. Namun tatkala level Anda naik ke lantai selanjutnya, Anda perlahan-lahan bisa melihat lingkungan yang lebih luas. Anda bisa melihat anak-anak muda yang sedang berlaga dengan skateboard mereka di ujung lain taman. Dan Anda bisa dengan jelas melihat kemacetan lalu lintas di beberapa lajur jalan di tempat yang lebih luas. Semakin Anda naik, maka semakin luas pandangan Anda. Tatkala Anda tiba di puncak yang paling tinggi, Anda nyaris bisa melihat seluruh wilayah Jakarta Pusat. Ketika manusia memasuki level dimensi penglihatan yang lebih tinggi dan mengalami penglihatan yang lebih luas, maka dia dinyatakan berada dalam vertical dimensional shifting atau kenaikan dimensi vertikal, di mana ruang lingkup pandangannya terhadap lingkungannya menjadi lebih luas daripada sebelumnya. Perluasan kemampuan pandangan ini memungkinkan Anda melihat bagian-bagian dunia yang tidak bisa Anda lihat pada level dimensi di mana Anda berada saat ini, yakni 3 dimensi. Sebagai ilustrasi, di bangunan Monas yang sama, ternyata ada banyak lantai di titik koordinat yang sama, dan orang-orang sedang melakukan aktivitas yang berbeda-beda di tiap lantainya di waktu yang sama. Orang-orang di lantai tertentu tidak bisa melihat orang-orang di lantai yang lainnya, sekalipun mereka berada dalam satu bangunan di titik koordinat peta yang sama. Ini sama seperti keadaan di planet Bumi. Kitab suci Weda menyatakan bahwa bumi ini jauh lebih luas daripada bumi dalam pandangan manusia biasa yang hidup di zaman Kali Yuga ini. Untuk melihat bagian-bagian bumi ini, seseorang harus naik dalam dimensi vertikal. Apabila seseorang berhasil melakukannya, dia akan melihat suatu tempat yang benar-benar lain dengan bangunan-bangunan, manusia-manusia dan peradaban yang lain, namun masih di titik lokasi bumi yang sama, di planet yang sama. Jika Anda pernah menonton Tomorrowland, sebuah film fantasi tahun 2015, maka situasinya mirip seperti itu. Dia ada di bumi yang sama, namun dalam bilah dimensi yang berbeda. Para ilmuwan mendeskripsikan dimensi dengan cara yang sederhana. Apabila satu titik dilihat dari titik yang lain, maka pandangan jarak kedua titik itu disebut dimensi. Apabila hanya ada 2 titik, maka hanya ada satu sudut pandang jarak antara keduanya. Ini disebut satu dimensi, yakni garis. Jika kedua titik itu digandakan, kita mendapatkan 4 titik. Keempat titik itu dihubungkan dengan garis, akan membentuk bangun datar dengan panjang dan lebar. Ini adalah benda 2 dimensi. Keempat titik ini kita gandakan lagi menjadi 8 titik. Jika dihubungkan, terciptalah bangun ruang. Ada panjang, lebar, dan tinggi. Ini adalah benda 3 dimensi. Manusia pada umumnya hanya sanggup melihat sampai batas 3 dimensi saja. Lalu ada berapakah dimensi di alam semesta ini? Seorang ahli matematika konvensional akan menjawab, hanya sampai dimensi ketiga saja. Namun dalam pengetahuan Weda, disebutkan ada dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Dalam ilmu geometri, kita hanya mengenal dimensi panjang, lebar, dan tinggi, dan ketiganya membentuk ruang 3 dimensi, yakni alam manusia biasa, dengan mata, telinga, dan badan yang lumrah. Apabila kita melihat bayangan kita, bayangan itu membentuk badan 2 dimensi tanpa tinggi. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa ruang 3 dimensi terbentuk dari sejumlah ruang 2 dimensi yang berhimpitan satu sama lain. Definisi mengenai dimensi-dimensi yang berbeda dan lebih tinggi didapatkan dari logika ini. Apabila ruang atau benda 3 dimensi terbentuk dari kumpulan benda atau ruang 2 dimensi yang berhimpitan, maka kita dapat berhipotesis bahwa benda atau ruang 4 dimensi dibentuk dari kumpulan benda atau ruang 3 dimensi yang berhimpitan. Uniknya, sama dengan paradigma sains modern, pengetahuan Weda juga menyatakan bahwa waktu adalah salah satu wujud dimensi. Bedanya, sains modern menyatakan bahwa waktu adalah dimensi keempat, sedangkan kitab suci Weda menyatakan bahwa waktu adalah dimensi pokok atau dimensi tertinggi yang membentuk manifestasi alam semesta ini. Dengan kata lain, waktu adalah faktor pemicu, penggerak, dan pelebur dimensi-dimensi lain yang berada di bawahnya hingga level terkecil. Hindu Times Channel kini memiliki fitur Join Member. Dengan mengklik Join Member di bawah video ini,
Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara 3 fitur member kami, yakni Kanista, Madhyama, dan Utama, sesuai kebutuhan Anda. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Sesuai dengan definisi matematis, dimensi berarti jarak antara satu titik dengan titik lain. Dimensi 0 dimiliki oleh titik absolut. Apabila titik A ini diperpanjang di sepanjang sumbu X, maka kita memperoleh sebuah garis. Garis AB memiliki dimensi 1 karena hanya diperpanjang di satu sumbu, yakni sumbu panjang. Kemudian garis AB dibentangkan di sepanjang sumbu Y, sehingga membentuk sebuah persegi panjang. Persegi panjang memiliki dimensi 2, yakni panjang dan lebar. Persegi panjang ini dibentangkan kembali di sepanjang sumbu Z, maka Anda akan memperoleh sebuah kubus. Kubus adalah benda 3 dimensi karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Sayangnya manusia biasa hanya mampu melihat benda sampai dimensi ketiga. Otak, pikiran, dan indera kita terperangkap dalam ruang 3 dimensi, sehingga manusia benar-benar tidak bisa membayangkan sesuatu yang berada di dimensi yang lebih tinggi daripada 3. Manusia dapat melihat titik, garis, dan bidang datar, serta bidang geometri, namun bukan hipergeometri yang memiliki dimensi 4 atau lebih. Manusia hanya bisa berasumsi mengenai dimensi 4, 5, 6, dan seterusnya melalui teori. Mari membuat sebuah percobaan sederhana yang akan membantu Anda memahami dimensi. Kami mengambil contoh yang mirip dengan Edwin A. Abbott tahun 1884 dalam bukunya berjudul Flatland. Sobat Hindu Times, kita akan membuat sebuah peragaan yang akan menunjukkan perbedaan dimensi dan bagaimana bentuk suatu benda berbeda di dimensi yang satu dengan dimensi yang lainnya. Peragaan ini pernah ditunjukkan oleh Carl Sagan dalam seri Cosmos yang populer pada tahun 90-an. Untuk memahami dimensi, kita akan melakukan percobaan yang dikenal dengan sebuah peragaan yang bernama Flatland. Jadi Flatland adalah sebuah dunia 2 dimensi. Di Flatland itu hanya ada panjang dan lebar saja. Jadi hanya panjang dan lebar. Sehingga makhluk-makhluk yang tinggal di Flatland itu, atau Flatlanders, yaitu berupa bentuk-bentuk seperti ini, seperti persegi, kemudian ada persegi panjang, dan lain sebagainya, yang hanya bisa bergerak ke kanan dan ke kiri saja, atau ke depan dan belakang. Jadi di dunia Flatland ini tidak ada yang namanya atas dan bawah, sehingga mereka hanya bisa bergerak dalam ruang 2 dimensi saja. Jadi ketika satu makhluk Flatland melihat temannya, dia akan melihat temannya seperti garis saja. Jadi bagian depannya saja yang dilihat, tapi tidak bisa dilihat di bagian belakangnya. Kemudian suatu hari ada sebuah kubus, yakni kubus ini adalah benda 3 dimensi. Kubus ini punya panjang, punya lebar, dan punya tinggi. Kubus ini ada di alam semesta 3 dimensi yang lebih luas daripada alam semesta 2 dimensi yang dihuni oleh para Flatlanders. Dan suatu hari kubus ini menghampiri alam mereka. Sedekat apapun kubus ini di alam 2 dimensi Flatland, makhluk-makhluk Flatland ini tidak bisa melihat kubus ini. Namun, ketika kubus ini bersinggungan sedikit saja dengan alam mereka, saya taruh di sini kubusnya, maka para penduduk Flatland ini, yang adalah benda-benda 2 dimensi ini, akan melihat kubus ini sebagai persegi 2 dimensi yang sangat besar. Namun, para penduduk Flatland ini
yang adalah makhluk-makhluk dua dimensi, tidak bisa melihat tinggi kubus ini. Sehingga bentuk asli dari kubus ini tidak pernah mereka ketahui. Ini adalah sebuah logika bahwa ketika kita yang berada di dunia 3 dimensi, seperti kubus ini, dilihat oleh makhluk yang berada di dimensi yang lebih tinggi, katakanlah dimensi keempat. Maka, kita yang berada di dimensi ketiga tidak bisa melihat makhluk yang ada di dimensi keempat, jadi tidak bisa melihat semua bagiannya. Sama seperti para penduduk flatland ini yang tidak bisa melihat semua bagian dari kubus ini. Ketika kubus ini pergi dari alam para flatland, maka mereka akan melihat bahwa kubus ini akan menghilang begitu saja dari alam mereka. Sama seperti kita, ketika misalnya kita melihat penampakan yang muncul tiba-tiba di suatu tempat, kemudian menghilang tiba-tiba. Ini bisa dijelaskan dalam logika flatland ini. Sehingga bentuk kubus dan bentuk persegi sesungguhnya adalah bagian dari entitas atau benda yang sama, namun dilihat dengan bentuk dan cara yang berbeda oleh makhluk yang berbeda di dimensi yang berbeda. Ini bisa menjadi logika mengenai bentuk bumi sesungguhnya menurut Weda. Apakah bumi itu datar atau bulat, tergantung dari dimensi mana Anda melihatnya. Nah, Sobat Hindu Times, demikian tadi peragaan tentang flatland dan bagaimana para penduduk flatland, yaitu persegi-persegi ini, melihat kubus ini dengan cara yang berbeda. Semoga dapat memberikan Anda pengertian tentang perbedaan dimensi dan menunjukkan bahwa bentuk-bentuk bumi sesungguhnya berbeda di dimensi yang berbeda. Manusia hanya bisa melihat salah satu sisi dari suatu benda 3 dimensi lain. Ketika Anda melihat sebuah kubus, Anda hanya bisa melihat salah satu sisi kubus itu, sementara sisi baliknya dan sisi dalamnya tidak bisa Anda lihat. Sisi balik ini disebut backside. Untuk melihat sisi baliknya, Anda harus membolak-balik kubus itu. Inilah salah satu contoh nyata kelemahan indria manusia. Akan tetapi Anda bisa melihat sebuah persegi secara keseluruhan. Anda bisa melihat panjang dan lebarnya, sekaligus tanpa membolak-baliknya. Ini karena benda 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar yang seluruh bagiannya bisa Anda lihat sekaligus. Demikian pula, makhluk-makhluk yang tinggal di dimensi keempat atau dimensi yang lebih tinggi dari kita dapat melihat benda 3 dimensi secara keseluruhan hanya dari satu sudut pandang. Jadi, makhluk 4 dimensi, katakanlah seorang dewa, bisa melihat sebuah kubus baik sisi depan, belakang, luar maupun dalam secara bersamaan dalam waktu yang sama di tempat yang sama. Kubus itu tentu bukan menjadi transparan dalam pandangan para dewa. Bayangkan apabila makhluk 4 dimensi melihat sebuah bola, dia akan bisa melihat seluruh bagian bola itu, baik bagian depan, belakang, kanan, kiri, luar maupun dalam pada saat bersamaan. Tentu saja dalam pandangan dimensi seperti ini, sebuah bola tidak akan berbentuk bola seperti yang Anda lihat dalam dunia 3 dimensi. Bentuk bola itu akan menjadi lebih kompleks karena semua sisinya kelihatan sempurna. Oleh karena itu, indria manusia yang terperangkap dalam dunia 3 dimensi tidak akan pernah secara sempurna dapat membayangkan bagaimana bentuk bola dalam dunia 4 dimensi. Karena dimensi keempat adalah himpunan dari banyak sekali bilah dimensi ketiga, maka makhluk dalam dimensi ketiga hanya dapat melihat serpihan atau irisan 3 dimensi dari keseluruhan wujud benda dalam dimensi keempat atau yang lebih tinggi. Ini menjawab fenomena mengapa manusia tidak bisa melihat seutuhnya wujud dan pergerakan makhluk atau benda di dimensi tinggi. Karena itulah secara tradisional kita menyebutnya sebagai alam gaib atau makhluk gaib. Fakta terbatasnya kemampuan manusia dengan indria 3 dimensi itu juga menyebabkan perbedaan persepsi mengenai wujud muka bumi, termasuk mengapa manusia biasa tidak bisa melihat seluruh bagian bumandala atau burloka yang ukurannya sangat besar. Manusia biasa juga tidak bisa menjangkau kehidupan di bulan atau planet lain, dan tidak bisa melihat betapa menakjubkannya sungai Gangga yang mengalir menembus antariksa dari ujung tertinggi alam semesta. Jadi, pernyataan para resi agung dalam Weda bukanlah konsep primitif yang menganggap bahwa bumi itu datar
atau flat earth. Sebaliknya, mereka melihat bumi dalam ruang dimensi yang lebih tinggi dengan indria-indria yang tersucikan, sehingga dapat melihat dimensi yang sangat tinggi. Apabila kita ingin melihat benua Amerika dalam globe, kita harus memutar globe itu untuk melihat sisi lainnya. Namun dari penglihatan dimensi keempat, orang dapat melihat seluruh permukaan globe itu tanpa memutar-mutarnya. Sehingga secara gamblang, kita dapat menyimpulkan bahwa yang dilihat oleh makhluk dalam dimensi 4 tadi bukanlah semata-mata globe yang berbentuk bundar, namun sebuah flat globe di mana semua permukaan bumi terlihat pada saat bersamaan dan dari satu sudut pandang. Setelah menyimak konsep-konsep dasar dimensi dalam video ini, Anda tentunya bisa menyimpulkan bahwa bentuk bumi bisa berbeda jika dilihat dari dimensi yang berbeda. Ada banyak dimensi, maka tidak menutup kemungkinan kehidupan tidak hanya ada di planet lain, namun juga di planet bumi yang sama dalam dimensi yang lain. Ini adalah salah satu misteri besar dalam ilmu geografi Veda. Dalam video berikutnya, Hindu Times Channel akan mengajak Anda mempelajari dimensi-dimensi Burloka atau bumi menurut uraian kitab-kitab Purana. Bersiap-siaplah tercengang bahwa manusia yang ada di bumi yang kita tinggali ini bukanlah satu-satunya peradaban manusia di bumi. Nantikan video kami selanjutnya hanya di Hindu Times Channel. Semoga rangkuman pengetahuan Veda ini dapat meneguhkan serada dan bakti Anda kepada pengetahuan Veda. Om Santi 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 Om.